Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Al-Bukahat. Saya di sini akan mengerjakan tugas asinkronus pembelajaran Akidah 1, Angkatan 9, Kelompok 3, yang berjudul Pungli Tanjung Priok Merajalela. Sebelum kita bahas pungli di Tanjung Priok yang merajalela, marilah kita tahu dulu bela negara adalah tekad sikap memperilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang merupakan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Lanjut kita bahas tentang korupsi. Korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari video kita dapat identifikasi isu dengan metode pentahelik. Adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor, lintas sektor. Metode ini berfokus pada kerjasama antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dengan kata lain, metode pentahelik dapat disebut sebagai cara gotong royong dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Metode pentahelik ini terbagi menjadi 5. Di pemerintah, hukum tidak sesuai dengan kerugian, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kadang ada yang kebal hukum. Kemudian di pendidikan atau akademisi, pendidikan anti korupsi belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh oleh akademisi di berbagai tingkatan. Kemudian di komunitas bisnis, banyak oknum karyawan melakukan pungutan liar sehingga perjalanan kontainer menjadi terhambat, merugikan perekonomian perusahaan atau pemerintah. Untuk media belum digunakan secara maksimal untuk memberi informasi dari dampak masif korupsi. Untuk terakhir yaitu masyarakat, perilaku tamak, egois, dan gaya hidup, kurangnya iman, sehingga terkadang melakukan korupsi walaupun sekedar melakukan pungutan liar. Kemudian analisis pemecahan masalah tersebut dengan metode USG. Dapat kita lihat di bagan bahwa ini bersifat mendesak dan sangat mendesak. Kesimpulan dari metode pentahelik sudah dapat kita simpulkan ini bersifat mendesak karena dengan kurangnya iman, utamakan oknum karyawan dan preman menjadikan kasus korupsi atau pungutan liar harus segera ditangani karena bisa menghambat perekonomian bangsa dan negara. Mengapa saya tertarik dengan isu tersebut? Dikarenakan saya merasa iba terhadap sopir kontainer yang bekerja siang malam dan masih menghidupi keluarga.
Jadi masalah tersebut mulai dilakukan penangkapan terhadap oknum karyawan dan preman sebanyak 49 orang. Kemudian kita analisis naratif. Isu kebangsaan dari video tersebut yang rasa cinta tanah air, memberikan kontribusi demi kemajuan bangsa dan negara yang dilakukan sopir kontainer yang melaporkan langsung tindakan pungli oleh karyawan dan preman kepada Presiden Joko Widodo sehingga segera ditindaklanjuti sehingga tidak merugikan perusahaan dan pemerintah. Yang dilakukan sopir tersebut juga termasuk bersikap berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ini termasuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Tetapi yang dilakukan oleh oknum karyawan dan preman tidak sesuai dengan nilai setia pada Pancasila dan ideologi negara, karena tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena korupsi bertentangan dengan nilai Pancasila. Analisis naratif selanjutnya, apabila kita melihat kejadian pungutan liar entah di pelabuhan ataupun di jalan, kita harus berperan aktif, setidaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ini termasuk sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Kita sebagai ASN harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang merupakan kemampuan awal bela negara, sehingga sebagai karyawan tidak terjadi pungli atau korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Terima kasih. Ini adalah tugas agenda 1. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.